akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab surat Roma pasal 10 ayat 11 yang kita akan renungkan dengan tema orang percaya tidak dipermalukan. Batu ia tu tomak patongan tayan nala kasirisan. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Hormat dan puji bagimu ya Bapa di surga atas kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Seperti yang mungkin kami alami saat ini, kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, begini bunyi firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Harapan setiap orang dalam melakukan sesuatu adalah tujuannya tercapai sesuai harapannya. Hasil akhir yang berbeda dengan tujuannya akan membuatnya malu, baik malu pada dirinya sendiri maupun keluarganya, namun bisa juga malu karena dipermalukan oleh sesamanya. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tentu tidak ingin malu pada akhirnya, karena telah meletakkan harapan dan keyakinan pada Yesus Kristus. Kita tentu tidak ingin malu atau dipermalukan karena tujuan percaya kita tidak tercapai. Saudara-saudara, kepada warga jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata dengan mengingat firman Tuhan yang pernah disampaikan Nabi Yesaya bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Lanjut, Rasul Paulus berkata bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Hal ini sangat ditegaskan Rasul Paulus oleh karena masih ada warga jemaat Roma yang tetap menjadikan hukum Taurat sebagai jaminan keselamatan dan hidup kekal. Mereka beranggapan bahwa dengan meyakini dan melakukan hukum Taurat secara sempurna, hidup kekal akan mereka peroleh. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna selain Yesus Kristus sendiri. Saudara, kepada kita firman Tuhan ini mengingatkan bahwa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan berakhir pada rasa malu. Tidak ada seorang pun yang percaya pada Kristus yang akan dipermalukan pada akhirnya. Kalaupun selama ini kita masih di dunia, selalu saja kita mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, makanan yang kurang, persoalan rumah tangga yang tak kunjung selesai, penyakit yang tidak sembuh, teraniaya karena iman, dan bahkan masih mengalami kematian. Itu tidak berarti iman kepada Yesus Kristus sia-sia dan tidak berguna. Ada hal yang lebih besar dan lebih mulia di dalam Yesus Kristus daripada ekonomi yang mapan, punya pekerjaan atau usaha yang baik, makanan yang melimpah, bahagia dalam rumah tangga, sembuh dari penyakit, aman dan nyaman karena percaya, dan bahkan bangkit dari kematian. Hal yang sangat besar itu adalah hidup kekal dalam rumah Bapa di sorga. Hidup kekal itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kita peroleh selama kita di bumi. Dan itulah yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita dengan menjaminkan dirinya melalui kematiannya di atas bukit Golgota. Amin.
Mari kita berdoa, saudara-saudara. Syukur kepadamu ya Allah, sumber kebaikan bagi semua yang hidup. Biarlah semua yang hidup terus memuliakanmu, karena kebaikanmu selalu nyata, khususnya kepada kami umatmu yang selalu engkau tolong ketika kami dalam bahaya, memberi kebutuhan makan minum setiap saat, menyembuhkan dari penyakit, menguatkan dalam pergumulan, dan bahkan menjamin kehidupan kekal. Syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami yakin oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu itu akan memberi kami penguatan untuk selalu percaya kepadamu, dan juga kekokohan iman, bahwa kami tidak akan dipermalukan pada akhirnya dalam kaitan iman kepadamu. Topang kami seterusnya ya Bapa, untuk selalu hidup kuat menjadi hamba-hamba-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.